Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribata malabiriku masinnya keribalana pinana. Selamat datang kembali di Paladang, rubrik bahasa daerah Sekolah Bahasa Bolasuki. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang perbedaan antara bahasa Makassar dan logat atau dialek Makassar tuh. Jadi contoh begini, dalam satu keluarga mereka betul-betul menggunakan bahasa Makassar sehari-hari. Taruhlah mereka tinggal di Kabupaten Goa misalnya, di salah satu kecamatan. Maka bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa Makassar. Namun ketika mereka berbahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia mereka adalah bahasa Indonesia dengan logat atau dialek Makassar. Makanya aksennya itu, datok-datoknya itu pasti dipengaruhi oleh bahasa lokal sebagai bahasa ibu mereka, karena memang umumnya itulah bahasa pertama yang mereka serap ketika mereka kecil. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa orang yang bisa berbahasa Makassar yang betul-betul bahasa Makassar ya, itu pasti menggunakan logat Makassar, itu otomatis. Nah, di situasi yang lain, orang yang bicara dengan logat Makassar belum tentu menggunakan bahasa Makassar seutuhnya. Dan itu sebenarnya sering kita jumpai. Ada banyak orang yang tumbuh besar di Makassar, tapi mereka tidak menjadi penutur bahasa Makassar aktif yang secara utuh memang memakai bahasa Makassar itu sehari-hari. Tapi logat yang mereka pakai itu logat Makassar, tapi bahasanya itu bahasa Indonesia. Adapun beberapa istilah yang mereka pakai dalam bahasa Indonesia dan dipengaruhi dari bahasa Makassar, maka itu beberapa kata dan istilah biasanya. Jadi ini tidak secara otomatis kita generalisir sebagai bahasa Makassar secara umum, karena memang banyak istilah yang dipakai dan itu diambil dari bahasa lokal, dari bahasa Makassar itu sendiri. Contoh misalnya penggunaan partikel mi, jikipi dan seterusnya, penggunaan kata bede atau bedeng, penggunaan kata tak bangka, salona dan segala macam memang, tetapi itu menjadi sesuatu yang menarik karena beberapa kata itu yang kemudian disandingkan dengan kata-kata bahasa Indonesia dan kemudian menjadi ciri khas bahasa Indonesianya orang Makassar, seperti itu. Namun yang kami mau tekankan bahwa kalau kita bilang mau belajar bahasa Makassar, maka bahasa Makassar itulah yang harusnya utuh, bahasa Makassar yang seperti yang digunakan oleh penutur bahasa Makassar di beberapa daerah pada umumnya. Saya berikan gambaran seperti ini. Ada film yang digarap dan settingnya atau latar kisahnya itu adalah Perang Dunia Kedua. Misalnya itu tentang kekejaman Nazi. And you will speak only when spoken to, and all discussion of politics is forbidden. You are to take immediate command of his military guard. British Secret Service have an agent in the area. Jadi settingnya itu adalah Jerman ya. Tetapi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang digunakan dalam film tersebut. Kita bisa perhatikan, untuk membuat itu lebih natural, maka aksen yang mereka pakai di dalam berbicara, logat yang ditonjolkan itu adalah aksen Jerman. Tapi bahasanya bahasa Inggris loh. Jangan salah, itu bahasa Inggris. Tapi apakah mereka berbahasa Jerman? Tidak. Mereka berbahasa Inggris dengan aksen Jerman. Adapun beberapa penggunaan istilah itu tentu dipengaruhi oleh bahasa Jerman itu sendiri. Atau misalnya latar filmnya itu adalah Prancis. Taruhlah misalnya kisah tentang Raja Louis atau Raja Napoleon. They could throw at us and have driven them off. Napoleon has suffered a mortal wound from which he will not recover. The spirit of his army. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, karena yang garap misalnya adalah tim-tim dari Hollywood yang notabene-nya mereka berbahasa Inggris. Namun pada saat digarap sedemikian rupa, aksen yang digunakan adalah aksen Prancis, sehingga kalau kita dengar sepintas itu seperti bahasa Prancis tapi sebenarnya itu bahasa Inggris. Nah, kira-kira begitulah perbandingan antara bahasa Makassar dan logat Makassar.
Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Silakan memberikan komentar. Jika ada yang memiliki sudut pandang yang lain, kita sangat terbuka. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video yang lain. Kurus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.